Ini masalah ini jangan ada lagi ya. Kalau ada lagi saya tidak mau terima ini. Nih, misalkan ini ya. Ini dicek ya. Nah, untuk mengecek DOI aktif atau tidaknya, ini kan di sini ada DOI nih, tuh. Ini HTTP DOI-nya kan. Nah, diklik seperti ini. Nah, berarti ini DOI-nya aktif gitu. Kalau yang tidak aktif, ini DOI-nya aktif ya. Nah, berarti link DOI ini dikopas. Udah pasti setiap jurnal itu pasti ada link DOI-nya gitu, seperti itu. Ini DOI-nya nggak aktif ya, berarti di sini ini harus ditambahkan. Nah, sih. Nah, di sini tuh harus ada DOI-nya seperti itu. Ini nggak ada link DOI-nya. Nah, kalau misalkan contoh DOI yang tidak aktif nih ya, JPMI. Contoh ini nih, di JPMI juga ada yang aktif, ada yang enggak. Banyaknya enggak aktif sebenarnya. Biar kalian tahu gitu bedanya yang ada DOI atau tidak. Karena nanti orang itu akan mengakses link DOI-nya itu gitu. Nah, kalau link DOI-nya tidak aktif, coba sebentar ya. Nah, ini contoh yang tidak aktif. Nah, ini kan ada DOI nih. Ini buka. Jurnal juga semua yang. Nah, ini kan ada HTTP DOI kan. Kita klik link DOI-nya seperti ini. Nah, ini kan error ya. Perhatikan di sini kan error nih. Berarti ini DOI-nya tidak aktif. Terus Pak kalau link DOI-nya tidak aktif gimana? Nah, pakai link URL-nya gitu. Karena pada dasarnya sama saja. Nah, jadi yang kalian karena ini DOI-nya yang ini tidak aktif, gunakan ini nih. Ini kan jurnalnya ya. Ini yang kalian gunakan gitu. Yang digunakan itu adalah ininya gitu loh maksudnya. Dalam masuk lagi di sini. Nah, yang digunakan adalah ini, HTTP jurnal Epsilon dan sebagainya. Jadi mau DOI atau mau yang apa ini link ini tuh sebenarnya untuk mengakses gitu. Tujuannya itu ketik si pembaca itu supaya bisa mengakses jurnal ini gitu loh, sumbernya gitu loh maksudnya. Bisa melalui DOI karena dari DOI juga kita bisa tuh. Ini kan DOI ya. Saya klik seperti ini itu langsung ke jurnal gitu. Sebentar ya. Tuh, langsung ke jurnalnya. Jadi intinya adalah itu gitu. Maksudnya DOI dan bukan DOI itu adalah kalau DOI-nya aktif berarti DOI-nya yang dimasukkan, kalau tidak aktif ya ininya gitu. Sebenarnya ujung-ujungnya sama saja sih seperti itu. Tapi tetap bagusnya adalah kalau yang ada DOI-nya DOI-nya saja, kalau tidak ada DOI berarti ininya apa namanya linknya seperti itu. Oke, ada pertanyaan tidak nih masalah jurnal? Contoh lain misal. Tuh, ini kan masih ada yang seperti ini nih. Coba-coba. Ini mau tanya, ini kesalahannya apa coba? Kapital semua. Judulnya, Pak. Pada judulnya, Pak. Oke, judulnya salah ya. Ini kapital semuanya betul. Selain itu, apa lagi? Nggak ada DOI-nya. Oke, satu lagi ada. Apa lagi salahnya? Nggak ada isunya volume. Bukan volumenya. Yang miring volume. Satu lagi namanya nomor. Isu. Nah, yang ini nih, nomor misalkan 2 dan nomornya itu enggak miring gitu. Seperti itu. Nah, ini misal ini misal ya. Jadi volume nomornya enggak lengkap seperti itu. Nah, cara mengeceknya sebenarnya kalian tinggal buka Mendeley saja sih sebenarnya. Terus masalah format miring atau oke. Nah, kalian mengeditnya jangan mengedit manual, awas ya. Saya katakan ya, jangan mengedit manual. Jadi kalian harus diedit di Mendeley-nya. Ini penting. Jangan mengedit manual di Microsoft Word gitu, jangan gitu ya. Tapi editlah di Mendeley-nya. Misalkan mana ya. Nah, di sini kan ada seperti ini nih. Saya harus coba satu artikel ya. Mana ini? Validation studies. Mana ini? Ini siapa ya? Oke, contoh ini ya. Saya harap ini salah ya. Nah, jadi ketika kalian masuk ke jurnal itu, nah ini kan saya masukkan Indriani nih. Jangan kalian langsung pertama kalian double klik seperti ini dulu tuh, buka tuh. Ini mau mati sebentar ya.
Jadi jangan sekali-kali mengedit di Microsoft Word-nya itu diedit sama kalian satu gitu loh maksudnya. Itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena nanti bakal kalau nge-refresh itu bakal berubah lagi seperti itu. Oke, kembali lagi. Jadi ngeditnya di mana Pak? Ngeditnya di Mendeley-nya langsung seperti ini. Mana barusan? Indriani ya, recent. Oke, nah ini ya yang barusan. Jadi pertama kalian double klik seperti ini, dicek. Tuh. Pertama ini judulnya udah betul belum? Belum. Belum, Bapak. Harusnya B-nya Huruf besar. Huruf kapital. nah, kapital ya, sorry. Nggak apa-apa ya. Kan harusnya seperti ini. Ini kalian harus edit manual satu-satu. Oh ya, ya. Kenapa ada yang huruf kapital, kadang ada huruf Korea gitu. Kenapa? Ya karena di Mendeley-nya itu diserahkan. Nah, ini PMRI juga seperti ini. Mestinya kan PMRI itu singkatan besar. Ini kalian harus edit seperti ini. Alhamdulillah ya contohnya. Banyaknya sebenarnya banyak yang keliru gitu. Kain songket. Kecuali kata sambung ya kain songket. Songket. Palembang tuh. Coba saya buka. Saya buka Word dulu ya. Reference. Insert citasi. Indriani ya baru sebenarnya. Indriani. Oke. Ya. Ini insert. Ini proceeding ya, bukan jurnal ya. Proceeding, terus. Nah, di sini kan nggak ada DOI ya. Berarti kalau nggak ada DOI, berarti harusnya ada. Nah, di sini URL-nya kosong. Terus gimana? Ya, tambahkan. Ya, kalau kalian lupa nyarinya ya, kalian tinggal copy paste. Kalian copy seperti ini, masuk ke scholar, masuk ke scholar. Nah, ini kan langsung diklik seperti ini. Ini udah ada nih linknya nih. Atau kalian mau link PDF-nya silahkan nih, buka PDF-nya misalkan seperti ini. Atau nggak usah sama PDF-nya juga nggak apa, link ininya aja tuh. Kalian copy link ininya. Nah, jangan menambahkan di sini. Jangan sekali-kali kalian menambahkan di sini. Kenapa? Karena kalau di sini nanti kalau nge-refresh atau insert nambah lagi itu bakal balik lagi ke awal. Jadi kalian tambahkannya di mana? Di sini nih. Oh, DOI-nya nggak ada, berarti adanya URL. Copy paste URL seperti ini. Hanya kalau memang proceeding itu biasanya tidak ada isunya ya. Kalau proceeding itu biasanya itu tidak ada isunya. Kalau ini ada ya, tapi biasanya nggak ada nomornya karena proceeding itu biasanya setahun sekali, jarang yang setahun 2 kali. Ini kebetulan setahun 2 kali ya. Biasanya kalau proceeding boleh ya nanti seperti ini nih, volume 4 aja. Karena seminar kayak ISAME itu kan cuma 1 tahun sekali, itu jarang yang 2 kali gitu kalau seminar itu. Jadi boleh nanti tidak ada nomornya untuk proceeding ya, catatan ini. Tapi kalau ini memang ada ya mau gimana lagi. Nah, terus di Microsoft Word-nya itu ketika kita menginsert bibliografi atau merefresh itu nanti secara otomatis linknya akan tampil seperti ini. Jadi jangan sekali-kali mengedit di Word-nya, tetapi di sini aja di refresh atau kalian coba lagi aja misalkan insert bibliografi seperti itu. Oh nggak bisa ya karena ini sudah ada. Nah, jadi editnya di mana? Di Mendeley-nya. Oke, saya rasa cukup bab daftar pustaka. Terus Pak, bagaimana kalau misalkan, oke sebentar ya, saya buka apa dulu. Pak, bagaimana kalau misalkan disertasi atau tesis gitu? Sebentar ya. Tapi kalau bisa jangan lah ya. JPM apa style? Ya ini saya sedikit saja jelaskan apa namanya tesis ya, tesis. Nah, jadi tesis itu ada 2 jenis ya, ada unpublished dan ada yang publish gitu ya, seperti itu. Nah lagi-lagi bedanya apa yang publish dengan yang nggak publish itu ya pasti bedanya adalah linknya.
Kalau yang publish itu harus ada linknya gitu. Nah, kalau kalian misalkan mengutip dari jurnal, nanti skripsi juga sama ya disarankan. Tapi itu bukan urusan saya sebenarnya ya. Kalau untuk skripsi urusan dengan pembimbing masing-masing. Tapi saya jujur ya, punten ya bukan ini. Saya kalau uji sidang, kadang daftar pusaka tuh dihiraukan gitu. Saya nanya, ini benar ini kamu baca ke UPI gitu? Enggak Pak. Dapat dari mana? Dari repositori. Nah, itu kan kurang ajar gitu kan. Kamu tidak memberikan apa namanya linknya seperti itu. Jadi perbedaannya adalah di sini ada linknya, di sini enggak. Walaupun masih ada unpublished doctoral seperti itu. Nah, di sini juga di Mendeley-nya itu ada aturannya. Silakan aja kalian masukkan file mana sih? Sorry. Oke. Di sini kan ada ya, kalau kalian ada entry manual ya, add manual kan gitu ya. Nah, dipilihnya di sini nggak ada skripsi ya. Bisa kalian nyari skripsi, Pak, kok nggak ada skripsi? Betul. Di bahasa Inggris namanya tesis ya. Tesis seperti ini. Terus kalau skripsi, nah nanti saya udah buat nih tadi contohnya. Misalkan ini nih. Mana ya? Mana ya? Ini saya coba bikin coba yang skripsi. Nanti kalau yang skripsi seperti ini nih. Jadi sebelum university-nya itu ada skripsinya gitu. Nanti langsung ini ngarang aja ya sih sebenarnya ngarang. Jadi pas university-nya skripsi dalam nah bedanya apa style 7 dan apa style 8. Kalau apa style 7 itu pakai kurung buka gitu. Kalau ini kurungnya kurung apa nih? Pakai kurung siku gitu. Kalau style 6 itu pakai kurung biasa seperti itu. Beda tipis lah gitu. Kalau style 7 itu pakai kurung buka seperti itu. Itu sih. Ya kita coba lah ya. Ini bedanya seperti apa. Nah, jadi yang diisi gimana? Yang di sini ya judul gitu ya. Judul, nama, skripsi, tahun, kemudian kampus, skripsi atau tesis atau disertasi gitu, URL-nya. Nah, kalau misalkan di sini ada unpublished work gitu ya. Jadi kalian centang seperti ini kalau memang tidak dipublish. Kalau ini dicentang nanti URL itu nggak akan tampil gitu karena tidak publish gitu. Meskipun kalian isi URL kalau dicentang itu nggak akan publish seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tidak dicentang unpublished-nya. Oke, berarti di sini kita coba saja. Daftar pustakain Open Mendeley dulu ya. Insert citasi misalkan. Nah, seperti ini ya. Ini ngarang aja. Jadi di sininya kalau apa saya 7 itu pakai kurung. Skripsi, Kipsiliwang. Nanti tinggal tulis aja skripsi unpublished gitu seperti itu. Ataupun disertasi, tesis, dan lain sebagainya. Kalau publish di sini harus ada nih HTTP-nya gitu seperti itu. Cukup daftar pustaka. Silahkan dicek and recheck. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak nih masalah bab daftar pustaka. Setelah ini kita masuk ke kesimpulan. Setelah kesimpulan kita masuk ke pembahasan. Setelah pembahasan masuk ke metode nanti ke pendahuluan. Ada pertanyaan di masalah daftar pustaka? Nggak ada ya? Cukup. Bapak izin bertanya. Ya, gimana? Kalau misalkan masukin ini Pak yang dari buku, misalkan Ellen punya bukunya, tapi nggak ada di web gitu Pak. Masukinnya ke add manual gitu. Iya, betul. Add manual. Oh, baik, siap Pak. Makasih. Sama-sama. Dan nanti meskipun di situ ada city ya, ada kota terbit, dimasukkan pun nanti nggak akan tampil si city-nya tuh, si kotanya. Jadi ya udah nggak. Karena memang di style 7 itu tidak menampilkan kota terbit. Oke, sip. Next berikutnya. Udah ya. Nanti kalau misalkan nanti setelah ini, nanti saya akan berikan deadline 1 minggu. Nanti kalau misalkan untuk cek plagiasi gitu ya. Nah, syarat cek plagiasi itu kalau memang sudah benar penulisannya. Karena percuma kalau misalkan dicek plagiasi kalau itunya apa namanya masih belum benar gitu, nanti dicek lagi gitu seperti itu. Saya jujur malas gitu kalau ngecek plagiasi. Pak pengen cek plagiasi, lihat artikelnya, aduh nanti dicek lagi, itu menghamburkan energi gitu loh maksudnya. Makanya saya ingin fix dulu artikelnya baru saya cek plagiasi seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Kalau yang Permendikbud gitu gimana ya Pak? Oke, Permendikbud itu
Itu organisasi ya. Ada di apa? Saya kirimkan ya. Saya sebenarnya tidak rekomendasikan ya kalian itu sebenarnya dari skripsi pun kalau bisa ya janganlah, dari disertasi juga tidak. Boleh nggak? Ya sebenarnya boleh gitu. Boleh sebenarnya ya. Hanya sebenarnya saya nggak rekomendasikan. Mending dari mana? Ya dari jurnal langsung seperti itu. Kalau Permendikbud itu namanya organisasi ya. Kemendikbud itu boleh, ada aturannya. Ini saya kirimkan ya. Apa style 7 ya. Silahkan kalian pelajari. Kalau kalian pusing dengan apa yang saya share, kalian bisa search saja cara menggunakan apa style 7 seperti itu. Itu organisasi maksudnya. Permendikbud itu ya organisasi itu ada aturan seperti itu. Tetapi memang sekali lagi saya kurang merekomendasikan. Tapi kalau ada gimana Pak? Ya boleh lah. Cuma saya kurang jujur aja sih seperti itu. Oke, next berikutnya. Saya sambil buka contoh. Bentar ya. Tadi laptop saya mati jadi nggak ini gitu. Ini bab referensi dulu ya. Bentar ya, saya seperti itu. Gitu ya. Dia harus ada saran. Nah, ucapan terima kasih karena kalian kemarin panitia Isame. Kalian boleh nih terima kasih kepada panitia Isame MC. Ini penting loh. Ngaruh ke itu juga gitu. Yang memberikan atas formalitas apa coaching klinik. Ini silakan dimasukkan. Klinik Isame berapa? 4 dan lain sebagainya. Itu boleh silakan. Dan jangan menuliskan nama pembimbing di sini. Awas tegas ya. Ini jangan terima kasih kepada Bu Puji yang telah membimbing Ari di Luhurna yang ngaran Bu Puji. Nah, itu tuh keliru gitu. Kenapa? Karena Bu Puji itu misal ya, Bu Puji itu penulis 2. Bu Puji berterima kasih kepada Bu Puji. Nah, itu tuh ngaco sebenarnya. Nah, ini sering loh mahasiswa tuh menuliskan terima kasih kepada pembimbing tercinta yang telah membimbing dan lain sebagainya, tapi dituliskan nama pembimbing. Nah, ketika orang baca, Bu Puji itu sebagai pembimbing. Bu Puji itu penulis doa. Berarti Bu Puji itu berterima kasih kepada dirinya sendiri. Nah, itu kelirunya gitu. Jadi jangan berterima kasih kepada pembimbing seperti itu. Kecuali kalau misalkan pembimbingnya dicoret namanya gitu. Nah, itu boleh. Jadi pembimbingnya itu tidak ada nama sebagai penulis seperti itu. Jadi terima kasih kepada siapa? Sekolah, guru pamong, terus apalagi kalau kalian didanai ya kepada yang memberi dana. Kemarin kalian dibantu coaching klinik kan? Nah, apa namanya? Kepada acara Isamenya seperti itu. Udah ya, clear ya kesimpulan. Ada pertanyaan? Oke, silakan, Bagas. Baik Pak, izin bertanya dulu. Untuk ucapan terima kasih itu, apakah wajib dicantumkan atau boleh tidak dicantumkan? Sebenarnya kalau di template itu boleh tidak dicantumkan ya. Tapi saran saya sih cantumkan aja ya Bagas ya. Sebenarnya kalau aturan sih tentatif ya di sananya juga, tapi sebaiknya dicantumkan. Soalnya kemarin kata dosen pembimbing juga gak boleh dicantumin juga nggak apa-apa, soalnya kayak lebih ke dana gitu. Ucapan terima kasih itu kan ini nggak ada dana yang ngasih, nah jadi nggak usah dicantumin aja nggak apa-apa. Nah, ya betul seperti itu. Tapi barusan saya sudah klarifikasi kan, terima kasih itu kepada sekolah gitu, memberikan data. Meskipun tidak mau di sana gitu. Siapa kayak sekolah, guru pamong yang diganggu kelasnya oleh kita gitu loh maksudnya. Itu boleh seperti itu. Tapi memang fair ya seperti itu. Saya sarankan adalah gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Udah ya kesimpulan. Sekali lagi kesimpulan aman ya.
awas nih. Ini kalau share link itu udah jelas gitu. Kadang saya juga ini ya sedih gitu ya. Coba Pak, ini bukan kalian ya, karena kalau kalian tuh nggak mungkin gitu ya. Ini orang lain gitu ya, di luar sana yang di negeri Zimbabwe gitu, dan di negeri Wakanda pokoknya. Ini bukan kalian lah gitu ya. Ini contoh aja. Sudah sudah disesuaikan belum dengan panduan ini? Sudah Pak, bohong gitu. Jadi ketika dicek tuh enggak lagi. Jadi panduan yang saya barusan yang dibagikan ini tuh enggak dibaca gitu. Enggak dibaca gitu. Kalau dibaca mah sebenarnya apa? Ini udah tegas jelas gitu. Padahal ini udah share jauh-jauh hari. Ini bukan kalian ya, itu yang jauh-jauh yang di negeri Wakanda lah pokoknya, yang di negeri Konoha pokoknya. Itu sudah gitu. Makanya sekarang saya kumpulkan lagi seperti itu. Oke, sekarang masuk ke yang lebih detail nih, hasil dan pembahasan. Oke, kita di pembahasan dulu ya. Nah, perhatikan nih bagian pembahasan. Ini sudah jelas sebenarnya. Pembahasan itu harus menjadi interpretasi. You know is interpretasi. Interpretasi itu adalah makna ya. Jadi di sini saya sudah jelaskan nih. Misal ada 78%. Nah, di pembahasan itu diganti dengan maknanya. Ini jelas nih, lihat ini coba. Diganti dengan maknanya, misal tuntas, tinggi, sedang, rendah, atau apa dan lain sebagainya. Tergantung interpretasi peneliti atau kriteria yang ada pada metode. Kan kalian suka ada di metode itu kan ada kriteria nih. Ingat nggak? Misalkan di metode itu ada tinggi, sedang, rendah, signifikan dan lain sebagainya. Jadi tergantung interpretasi peneliti atau kriteria gitu. Jadi di pembahasan jangan ada data, awas ya. Di pembahasan juga sama, tidak ada data hasil penelitian. Mau persen, mau signifikan, mau apa teh hitung, teh apa dan lain sebagainya itu tidak ada. Jadi di pembahasan itulah maknanya gitu loh. Dan kemudian di dalam pembahasan itu mesti didukung dengan penelitian yang relevan. Ini wajib didukung ya. Semakin kalian banyak pembahasan di sini, lihat ya sobat. Ini kelihatan nggak? Oh enggak ya kelihatannya. Lihat nih. Di sini tegas ya nih. Sebaiknya pembahasan tuh 40% dari jumlah halaman. Jadi kalian tuh harus banyakin di pembahasan. Saya udah berkali-kali ya. Di menulis artikel itu salah satu untuk meminimalisir plagiasi itu adalah membanyakkan pembahasan. Saya mengatakan 40%, kita hitung ya. 40%, kalian jumlah halaman misalkan berapa? 8 ya. Ambil sedikitnya aja. 40% dari 8. Dari 8. Berarti pembahasan yang ideal 8 kali 4 adalah 3,2 halaman. Kalau kalian mau ideal pembahasan itu, kalau kalian 2 halaman, 3 halaman itu adalah apanya? Pembahasannya, Saya bukan nyaranin seperti ini. Ini memang disarankan ya ketika saya mengikuti workshop penulisan artikel ilmiah. Selain pembahasan itu harus dibanyakin, dia akan mengurangi plagiasi. Saya dulu pernah ajari kan trik plagiasi. Jadi plagiasi itu kalau kita ngutip satu paragraf, kita ngarang satu paragraf, berarti plagiasinya adalah 50%. Kan dulu saya udah ajarin kan perhitungannya. Kalau kita copy paste kutipan satu paragraf, kita ngarang berapa 9 paragraf, berarti plagiasinya itu adalah satu paragraf dari 10 paragraf menjadi 10%. Jadi itu mengurangi plagiasi. Kalian nggak usah capek-capek parafrase. Itu triknya adalah itu, pembahasannya yang banyak. Jadi misalkan ada 5 indikator nih. Nah, satu indikator buatlah 2 paragraf. Ya. Kalau ada 5 indikator berarti ada 10 paragraf. Nah, kalian tuh akan aman dari mana? Dari plagiasi. Yakin saya seperti itu. Nah, jadi ini pembahasan ya itulah 1 halaman itulah minimal gitu loh. Ini kalau mau ideal itu 3 halaman. Kalau misalkan kalian 10 halaman, berarti 4 halaman itu adalah pembahasan. Seperti itu. Dan kalau kalian pembahasannya banyak, terus Pak pembahasan gimana Pak? Gunakan bahasa kalian sendiri. Ngarang aja contoh. Nih punya seseorang ya, yang saya tuliskan namanya dengan X. Mana ya? Nah ini minim bisa lain pembahasan atau ini kan kasarnya seperti kalau pembahasan kan namanya membahas. Dan oh ya, saya tidak menyarankan ada bullet numbering seperti ini ya. Pokoknya bullet numbering itu harus ada di template gitu. Jadi nggak usah nomor 1, nomor 2 ini nggak usah. Coba lihat nih. Mana ya?
Saya dengar Samsudin itu kadang lucu ya. Kalian tahu nggak di medsos itu ramai ya Samsudin ya. Suka banyak ini review-review tentang Samsudin. Tapi benar kalau ada bapaknya Samsudin ya maaf aduh. Tahu nggak yang dukun sama itu tuh ini, yang pesulap merah itu nih ramai Samsudin itu. Sering. Sekarang jadi guyonan di medsos ya. Coba ini lihat nih. Oke, ini salah ya nulisnya. Kalau kutipan di tengah seperti ini mestinya kurungnya di mana? Kurungnya di tahun ya, seperti ini. Oke. Harus seperti ini ya. Ini K-nya juga tidak besar ya. Oke. Nah, ini itu kalian bisa ngarang aja ke nomor satu sendiri ada 2 siswa. Sebenarnya ini bukan pembahasan sebenarnya. Jadi apa coba? Ini report gitu. Report itu apa? Report itu melaporkan gitu. Ini 2 siswa ada yang ini salah gitu loh. Ini bukan pembahasan loh. Ada beberapa faktor yaitu karena ini bukan pembahasan. Sebenarnya ini bukan pembahasan. Ini report gitu. Laporan dari hasil penelitian. Kalau pembahasan itu seperti apa, mengapa dan bagaimana. Saya kasih tahu ya. Apa, mengapa dan bagaimana. Bila perlu di pembahasan juga ya ini boleh ya seperti ini. Apa namanya? Kan kalian di sini mau wawancara kan, di sini kan ada wawancara nih. Nah, kalian bisa tambahkan gitu, hasil dari wawancara itu apa gitu. Misalkan gini. Ada siswa itu misalkan siswa kurang jangan kurang itu ya. Jadi kita nggak gorengkan siswa ya. Ya nggak apa-apa lah. Siswa kurang memahami konsep aljabar. Titik aja. Nah, itu kan sebuah kurang memahami itu adalah interpretasi daripada hasil. Kenapa sebut kurang memahami? Karena pencapaiannya 20%, misal seperti itu. Nah, di pembahasan itu siswa kurang memahami konsep aljabar. Kenapa? Nah, apanya kan udah dapat, oh, yang terjadi itu siswa kurang paham. Nah, mengapa? Kalian jelaskan, ngarang aja. Siswa kurang memahami konsep sebelumnya tidak dipahami, kalian ngarang aja. Kemudian ketika melakukan wawancara, siswa itu kurang A, kurang B, kurang B, dan ketika ini dan lain sebagainya, silakan apa, mengapa, dan bagaimana. Kalian kembangkan sebanyak-banyaknya, gitu loh maksudnya. Baru nanti dukung dengan penelitian yang relevan, seperti itu. Jadi, kalau ini sebenarnya bukan pembahasan, sebenarnya ini report gitu, ini laporan gitu. Oh, di hasil itu 2 orang tidak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Itu bukan pembahasan. Kalau pembahasan itu reportnya seperti apa, boleh ada report juga seperti ini. Tapi kenapa bisa terjadi itu? Alasannya apa? Nah, terus bagaimana bukan tindak lanjut ya, karena tidak mungkin ada bagaimana. Ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi gitu? Oh, karena ternyata siswa itu boleh jadi sebenarnya gini. Dia itu, saya pernah mewawancara ya, menganalisis itu gini. Siswa itu salah ya. Tapi ketika saya wawancara, dia tahu loh gitu. Oh iya Pak, salah ya Pak, saya yang jawab. Iya. Nah, nanti itu tuh disampaikan. Oh, berarti siswa itu paham konsepnya, hanya lupa menuliskan ini dan lain sebagainya. Kan kalian suka ada wawancara. Nah, itu tuh ceritakan dengan bahasa kalian. Makanya sebenarnya di pembahasan itu mengarang bebas sesuai dengan kejadian, sesuai dengan pengalaman peneliti, dan sesuai dengan pandangan kalian sebagai peneliti. Jadi ini tuh pembahasan itu adalah subjektif kalian sebagai peneliti. Tetapi subjektivitas kalian itu nanti akan didukung oleh teori atau penelitian yang gitu loh. Jadi kuat gitu. Kalian tuh punya sebuah pandangan, punya sebuah pandangan terkait tentang permasalahan dalam pendidikan, terutama dalam pembelajaran, kalian itu dukung dengan penelitian seperti itu. Itu pembahasan. So, pembahasan 3 halaman, 4 halaman, mantap. Yakin saya kalau kalian ngarang seperti itu dengan bahasa kalian yang punten ya, bahasa kalian yang terbata-bata, kurang bagus dan lain sebagainya, malah itu justru akan aman dari plagiasi. Seriusan. Kalau masalah bahasa mah jujur saya juga nggak bagus gitu. Karena itu perlu jam dinding gitu ya, jam terbang gitu untuk itu. Ada pertanyaan nggak tentang pembahasan? Silakan. Jangan clear ya, awas di pembahasan jangan ada data. Pembahasan harus dikembangkan apa, mengapa, dan bagaimana, dan didukung dengan penelitian yang relevan. Cukup. Bapak, Ya. mau nanya yang barusan yang kata Bapak itu yang di dalam kurungnya pas di tahunnya itu teh diedit sendiri. Soalnya kalau pas ngutip langsung masuk di dalam kurungnya teh dari yang tadi nih, kayak yang tadi di dalam kurungnya teh dari namanya. Kalau misalkan masukin citasi mah. Betul. Wa Yahya wa Amud untuk yang
dalam kutipan itu harus edit sendiri ya. Karena memang di panduan Apastyle juga seperti itu cara menulisnya. Kalau kutipan di awal itu kurungnya memang harus ditahuan, dan di Mendeley itu kan otomatisnya gitu ya, Lilis. Itu harus edit sendiri gitu. Kecuali kalau kutipan di akhir. Itu edit sendiri lah jawabannya. Udah. Aman. Mempengaruhi dapus yang di bawah Pak kalau itu? Enggak. Oh, Enggak, siap. enggak. Berarti untuk yang aja Pak? Atau gimana yang tahunnya aja yang dikurungin? Misalkan untuk ini semua kutipan atau kalimat aja Pak? Kalau misalkan posisi kutipannya seperti ini nih, misal ya, menurut Nuraida 2002 bahwasannya ya, siswa yang baik adalah, nah kalau seperti ini kan ini otomatisnya gini ya, Lis. Nah nanti kamu harus ini sendiri itu, harus seperti ini, edit manual, hapus, bisa kok di Mendeley, aman. Nah, jadi seperti ini. Keep manual edit, aman. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan nanti umumnya seperti ini, gitu ya. Kamu nulisnya, nah ini kita masukkan lagi Nuraida ya. Nuraida. Nah, kalau misalkan ini memang ditulisnya di akhir. Nah, kalau ini nulisnya di akhir kalimat ya seperti ini. Tidak dirubah gitu. Nah, seperti ini. Gitu. Dah. Kalau misalkan nanti ini harus diedit seperti ini, diedit manual. Tuh, kalau menurut, pokoknya kalau kutipannya bukan di akhir ya harus diedit manual di itunya. Dan itu juga sama, merepotkan saya sih sebenarnya kalau tidak diedit. Oke, aman ya Lis ya? Siap Pak. Sip. Siap, silakan Pak KM. Gimana Pak KM? Pak izin nanya, kalau yang penelitian relevan tuh gimana Pak maksudnya Pak? Saya kurang jelas. Oke, penelitian yang relevan itu gini. Misalkan Bu Puji itu meneliti jadi penelitian relevan itu artinya kan sesuai ya, Fadil. Misalkan Fadil itu mengatakan bahwa siswa itu kurang memahami konsep bentuk aljabar karena misalkan apa ya? Misal ya di pendapatnya Fadil itu karena siswa apa namanya? Siswa itu kurang memahami konsep sebelumnya, misalkan seperti itu. Itu menurut Fadil gitu loh ya. Nah, Fadil itu baca, misalkan penelitiannya Bu Puji atau penelitian, kan penelitian itu ada hasil penelitiannya, kan ada hasil pembahasannya. Kan kalian itu kan banyaknya referensi, itu berarti kan kalian itu banyak penelitian. Nah, misalkan penelitian Bu Puji pun sama seperti itu gitu. Jadi pada konsep aljabar itu tidak bisa nyatu karena mereka tidak sesuai atau tidak memahami konsep sebelumnya. Berarti itu hal ini sejalan dengan penelitiannya Bu Puji gitu. Itu dengan penelitian. Tapi kalau misalkan di artikelnya itu hanya sebuah pendapat, tulisnya hal ini sejalan dengan pendapat gitu. Itu tuh beda loh, hati-hati loh. Sejalan dengan penelitian, sejalan dengan hasil penelitian, dan sejalan dengan atau sejalan dengan penelitian, dengan sejalan dengan pendapat itu beda. Kalau pendapat hanya mungkin kayak di pendahuluan, matematika adalah kata Usman Arifin itu gini, matematika adalah sesuatu hal yang menakutkan bagi para siswa, itu di pendahuluan gitu. Nah, sama Fadil itu hal ini sejalan dengan pendapatnya Arifin 2002 sekian, bahwasannya matematika masih menjadi ketakutan gitu loh. Tetapi kalau misalkan kita baca artikel nih, misal kan ketika kalian baca artikel itu, misal ya baca artikel, nah, ini ada artikel misalnya. Nah, oke, coba jangan ini ya contohnya. Punya siapa tuh ya? Coba ya. Jadi penelitian yang relevan itu adalah penelitiannya orang gitu loh maksudnya. Coba ya, saya ambil. Bisa sejalan dengan pendapat atau dengan penelitian yang relevan. Atau dengan teori. Teori siapa? Kayak teori yang terkenal, teori apa coba yang kalian kenal? Teori behaviorisme, terus teori PAC ya, yang perkembangan kognitif. Nah, kalian tuh singgung dengan teori-teori itu bisa. Jadi bukan hanya penelitian, bisa pendapat ahli, bisa penelitian yang relevan, dan satu lagi bisa teori yang sudah terkenal gitu, kayak teori biasa, teorinya Brunner gitu dan lain sebagainya. Sama kalian itu dihubungkan gitu loh maksudnya.
Misal ini ya, kita baca hasil penelitian punya orang nih. Diharapkan kedepannya lebih lanjut, ini saran dan rekomendasi ya. Ini juga tidak jelas ya hasil penelitian. Hasil penelitian kecerdasan antarpersonal terhadap penggunaan konsep. Oleh karena itu hendaknya pembelajaran, hendaknya ini pasti saran dalam pembelajaran harus dibuat ini nggak asik ya, nggak asik ini. Ini nggak menjawab ya. Asli ini nggak asik sebenarnya. Nggak ke kontrol sama saya tuh. Ini sekarang kita satu kali terbit itu 45 artikel ya. Nah, ini loss ya nih. Ayolah, cepatlah. Ayo. Ini hasil penelitian ya. Misalkan ini ya. Daftar bisa tarik. Nah, misalkan inilah yang gampang ini aja misalkan ya. Jadi di sini tuh di kesimpulan tuh bahwa realistik RME itu dapat meningkatkan hasil belajar bersama linear dua variabel. Nah, ini juga bisa mengatakan hal ini sejalan dengan penelitiannya siapa ini? Puspitasari misalkan, bahwasannya realistik itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang kalau kalian ingin lebih jelas justru kalian bacanya ini hasil penelitian dan pembahasan gitu. Nah, di sini misalkan umpamanya, aduh nggak nyambung juga ya. Ini kan PTK ya gitu ya. Nah, di PTK itu misalkan dalam pembahasan itu misalkan di sini ada ya bahwa dia itu menjelaskan bahwa siklus 1 itu ternyata masih belum mampu gitu dan nah, misalkan kalian judulnya PTK nih. Di penelitiannya siapa ini? Kurnia ini siklus 1 itu mereka belum paham kan bisa hal ini sejalan dengan penelitiannya. Sejalan dengan hasil penelitiannya siapa? Kurnia. Pada siklus 1 itu kebanyakan siswa seperti itulah gitu. Gitu ya Fadil? Jelas tidak? Iya, Pak. Oke. Cukup ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kalian ini kita terapkan ke skripsi aja. Kalian itu sidang tuh keren sebenarnya. Bayangkan coba, kalian tuh mengembangkan apa? Bahan ajar A gitu. Nah, kalian tuh pendapat guru seperti ini, pendapat ini, atau sekalian implementasi di lapangan seperti ini. Nah, langsung kalian tuh hal ini sejalan dengan teorinya siapa? Brunner tahun sekian mengatakan bahwa sesuai dengan perkembangan kognitif. Jadi kalian ngomong di kalian itu mengucapkan sesuatu itu didukung oleh teori seperti itu. Itu keren sebenarnya. Dan memang harusnya seperti itu. Oke, cukup ya. Kembali lagi ke laptop. Nah, kalau masalah hasil penelitian, kayaknya itu tidak akan terlalu saya jelaskan. Kalau hasil penelitian ya sudahlah, yang berbau-bau yang berbau-bau data. Pokoknya kalau yang perdata-dataan itu adalah hasil penelitian. Pak, bagaimana Pak kalau gambar itu hasil penelitian atau pembahasan? Betul. Ini sebenarnya kalau hasil penelitian itu tergantung ya. Nah, kayak ini nih. Nah, ini kan punya seseorang. Ini tuh kan hasil penelitiannya ini kan data hasilnya. Nah, berarti gambar ini dipandang sebagai bukti untuk membahas, untuk menjelaskan data itu gitu loh maksudnya. Tetapi kalau kalian memang jadi tergantung ya, untuk gambar itu boleh sebagai hasil, boleh juga sebagai pembahasan. Tapi kalau posisinya ini punya ada namanya punya seseorang ini ya. Ini kan hasilnya udah ada data hasil penelitian 60%. Nah, berarti gambar ini tuh adalah data pendukung, fakta pendukung untuk menjelaskan itu gitu loh.
Dan setiap wayahna wayahnya wa amut, kalau kalian menggunakan gambar, ini tuh di sini ada nggak yang di setiap di bawah gambar ini mesti kalian dukung apa dengan teori pendapat ahli atau hasil penelitian yang apa? Ini nggak ada nih. Ini nggak ada. Bahkan ini satu pembahasan kayaknya nggak ada nih. Ini nggak ada malah. Oh, ini ada satu. Nah, ini tuh lemah gitu karena sebenarnya data utamanya ini jawaban soal 1, jawaban soal 2, jawaban soal 3. Justru yang mesti banyak yang didukung itu adalah di sini gitu loh. Di sini nih harus didukung seperti itu. Harus didukung. Kita coba contoh ya yang di sini. Siapa yang kenal ya di sini? Agus Rahmat. Nah, Agus Rahmat misalnya. Atau inilah Amalia Yunani. Siapa itu ya? Apa namanya? Si Ilham, siapa yang nggak kenal yang coba-coba. Ah, ini nih misalnya nih. Pak Wahyu Setiawan ini ya. Ayolah, cepatlah. Oke, cepat. Oke. Tuh, lihat ini. Tuh. Karena sebagian siswa kurang memahami itu. Hal ini sejalan dengan penelitiannya Lestari, sejalan dengan, nah ini nggak jelas juga ya, penelitian hasil penelitian apa itu. BLPDP seperti itu ya. Jadi di bawah gambar itu harus ada ini. Di bawah gambar harus ada. Di bawah gambar harus ada tuh. Karena ini itu adalah temuan di lapangan kan. Ini kan data hasilnya nih, data hasil. Nah, berarti gambar itu sebagai fakta pendukung atau fakta untuk menjelaskan hasil penelitian itu seperti itu. Tuh, di setiap ini juga ada. Dan ini juga tuh, ini pembahasannya banyak tuh. Ngarang bebas lagi dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya masalah pembahasan. Dan hasil juga, kalau hasil fokus ke data, gambar, diagram, dan lain sebagainya. Ya. Bapak, kalau di hasil itu berarti harus berupa tabel atau persentase, Pak? Harus selalu gitu gak sih? Iya, tabel bisa, diagram, Neng. Diagram bisa, kemudian uji T, uji, ya itu namanya hasil penelitian, uji homogenitas, kalau adalah uji apa dan seterusnya, seperti itu. Dan ini ada satu catatan lagi nih, ini gaya penulisan saya sebetulnya. Nah, menuliskan ini, nah, saya tidak merekomendasikan kalian itu nulis soal ya, soal dituliskan gitu. Coba soal itu dideskripsikan seperti ini. Soal nomor 3 adalah indikator menentukan panjang. Jadi ini tuh sebenarnya saya tuh di JPM itu diusahakan jangan banyak subbab kan, subbab soal, subbab apa dan seterusnya. Jadi semuanya based on paragraf itu, semuanya berdasarkan paragraf seperti itu. Nah, kalau kalian punya soal sebaiknya dideskripsikan biar kalian panjang juga, biar meminimalisir dan itu biar template di JPM juga stabil gitu loh maksudnya. Sebenarnya ke arah sana. Nah, ini tuh soal itu. Ini soal tuh dideskripsikan baru gambar. Atau kalian seperti ini. Nah, jadi soalnya itu soal otentik gitu. Jadi soalnya itu adalah gambar asli gitu. Dengan apa namanya? Soal gambar asli dengan jawabannya. Boleh gini, soal dan jawaban nomor 2 gitu loh. Jadi jangan sampai punya siapa ya? Aduh, susah saya. Ya pokoknya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi karena di sini kan kita sudah ada ketentuan nih. Mana sih? Nah, pokoknya semuanya itu berdasarkan paragraf. Kan saya di sini tuh di awal tuh kan ada ya tuh. Satu paragraf mesti terdiri dari kalimat, mesti terdiri beberapa kalimat. Nah, ada kalimat utama dan kalimat penjelasan. Usahakan itu jangan ada kalimat yang nanggung gitu. Satu kalimat, gitu, 2 kalimat itu enggak gitu. Kita semuanya berdasarkan paragraf seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian memasukkan soal, kayak soal tuh kayak gini. Diketahui fx sama dengan sekian-sekian. Maka tentukan. Nah, itu tuh kurang bagus gitu, kurang estetik karena nanti statusnya tuh dia tuh paragraf atau bukan paragraf. Itu loh maksudnya. Dan semuanya artikel terutama di JPM itu semuanya berdasarkan paragraf. Makanya cara mengantisipasinya adalah kalau ada soal itu udahlah gambar asli soalnya dengan jawaban biar efisien tuh soal dan jawaban nomor salah satu jawaban saya perempuan. Misalkan seperti itu. Atau kalian soalnya itu dideskripsikan seperti ini. Soal nomor 3 itu dengan indikator ini dan lainnya menggambarkan ada seseorang yang bernama Nabil memberikan ini dan lain sebagainya, memberikan dan seperti itu. Nah, berikut adalah jawabannya. Adapun salah satu hasil jawabannya adalah sebagai berikut, gitu loh maksudnya. Ya, jadi nanti itu bakal nggak rapi gitu. Apa namanya? Ada sub lagi, sub nomor 1, sub nomor 2 dan lain sebagainya.
Dan itu kita tidak. Nah, paling itu biasanya yang di luar catatan yang ada di catatan review itu. Cukup. Udah ya, masalah pembahasan ya. Ini saya kirimkan nih ke kalian. Contoh pembahasan. Jadi soalnya itu boleh dideskripsikan atau soalnya itu langsung dari gambar aslinya. Dan jangan soal jawaban terpisah. Kenapa soal jawaban terpisah? Karena nanti itu seolah-olah kayak lampiran gitu. Artikel itu jadi jatuhnya kayak lampiran gitu. Itu kita di bab template itu kurang bagus gitu kalau misalkan. Jadi ada yang pernah coba satu halaman itu habis aja soal sama jawaban gitu, dipisah-pisah lagi dan lain sebagainya. Itu enggak elok gitu. Satu halaman habis sama gambar gitu loh. Jadi kayak bukan artikel, kayak lampiran kalau kayak gitu maksudnya. Gitu ya. Ini masalah kerapihan saja sebetulnya. Saya coba mana ya? Contoh pembahasan mana ya? Enggak ada ya. Padahal ada ya. Saya kirimkan ya. Nggak ada tombol kirim ya. Sip. Cukup? Ada lagi pertanyaan terkait hasil dan pembahasan? Kalau hasil ya hasil penelitiannya aja. Bisa bergambar, diagram, tabel. Dan setiap kalian menyertakan sebuah data hasil penelitian tuh kayak ini nih. Ini kan ada data hasil nih. Kalian tuh harus ada komen ya, minimal 1 paragraf seperti ini. Setiap kalian menyertakan gambar itu mesti ada penjelasan. Setiap ada gambar itu pasti ada penjelasannya. Karena ada beberapa gambarnya di bawah gitu. Itu kita juga nggak elok gitu. Pokoknya semua di bawah gambar, di bawah tabel itu mesti ada penjelasan. Mau gambar tabel ada penjelasan. Kecuali inilah, ini mau boleh lah. Ini di hasil dan pembahasan seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, berarti aman ya nih ya. Sudah di-review semuanya? Kita punya ini ya. Ini lumayan. Oke. Nah, ini saya paling nggak suka nih banyak sub gini. Langsung aja ini kan sebenarnya. Sebenarnya ini juga lebih kepada pembahasan menurut saya ya tuh. Selanjutnya, tapi nggak apa-apa lah. Ada maunya seperti ini gitu ya. Pendekatan tuh. Ini coba ya kalian edit ya tuh pendekatan tuh. Masa aduh, enggak ini benar. Itu dipisah tadi lupa saya. Di siklus itu digabung tadi bisa ya. Pembelajaran siklus, udahlah siklus seperti itu. Ini juga minim ya. Mana nih? Oh, ini ada lumayan lah. Ada data, ini udah bagus lumayan. Ini tabelnya sesuai template nggak nih? Belum. Enggak ya. Ini udah ada template-nya kan seperti ini nih. Jadi tengahnya kosong dan tidak ada bergaris yang berdiri. Ini formatnya seperti ini ya. Tulisan tabel di atas, kalau gambar di bawah. Nah, ini format tabelnya ya. Ini enggak sesuai template ya si tabelnya. Silakan diperbaiki. Nah, kalau yang sudah publish tuh. Tuh, jadi tengahnya kosong tuh. Tengahnya kosong gitu ya. Enggak ada yang berdiri. Oke, cukup. Nah, berikutnya kalau masalah metode silahkan dibaca sajalah karena biasanya yang sering keliru itu biasanya ini aman. Abstrak sudah ya, ikuti aja nih tujuan, metode, subjek, teknik pengumpulan data, instrumen gitu, teknik olah data, cara ngolahnya kayak gimana itu jelasin. Dan jangan sampai menggunakan kata-kata Excel gitu. Pengolahan menggunakan Excel, pengolahan menggunakan software SPSS. Saya nggak suka gitu kalau bukan nggak suka ya. Dan memang aturannya seperti itu. Mengolah data tuh pakai Excel gimana caranya coba? Bisa nggak kalian ngolah data pakai SPSS gimana coba? Kan di SPSS itu toolnya tuh ada
explore, ada uji normalitas, kan itu nggak jelas. Jadi pengolahan data menggunakan uji normalitas dengan bantuan software gitu loh maksudnya. Ini suka pengolahan menggunakan apa? Excel. Ya gimana cara ngolah pakai Excel gitu loh? Itu tidak informatif gitu loh maksudnya. Gitu ya. Hasil penelitian, dan ini usahakan abstrak itu dekat-dekat 200 ya. Makanya di sini kalau memang pendahuluan dan kesimpulan itu tidak ada, ya kalau misalkan nanti kalian sedikit, ya tambahkan pendahuluan sama kesimpulan gitu loh maksudnya. Supaya dekat-dekat 200 kata seperti itu. Berikutnya yang paling keren metode, bagian metode apa ya? Metode ya silahkanlah ikuti inilah ya. Kalian ada instrumennya dan lain sebagainya. Metode kan cara jenis penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, kemudian teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan seterusnya. Nah, paling biasanya yang di komen itu di bagian pendahuluan. Terakhir lah, ini paling terakhir. Coba kalian hadirkan state of the art-nya gitu ya. State of the art itu adalah apa namanya? Kebaharuan si penelitian itu gitu. Jadi dulu pernah saya jelaskan kalau nggak salah ya. State of the art itu. Nah, di pendahuluan paling adakan state of the art itu aja paling titip pesan ya. State of the art mana ya? State of the art. Nah, ini tuh. Terdapat penelitian mengenai hambatan siswa pembelajaran yang dilakukan yang telah dilakukan. Ma'arif 2020 menjabarkan hambatan ini pada ini. Kemudian Elvia mengatakan ini, Sundawan mengatakan ini. Nah, akan tetapi belum dari penelitian yang pernah dilakukan oleh orang-orang itu, atau yang belum terdapat penelitian yang khusus mengkaji tentang mengenai hambatan ini. Nah, ini state of the art gitu. Jadi membandingkan dengan penelitian-penelitian lain, membandingkan dengan penelitian-penelitian sehingga ini tuh perlu diadakan penelitian gitu loh maksudnya. Maka dari itu perlu adanya penelitian tentang hambatan ini. Itu namanya state of the art. Silakan ya tambahkan, ini keren nih kalau kalian tambahkan ini. Kalau bahasa lainnya itu novelty. Seperti itu. Jadi jelas gitu bahwa penelitian itu worth it banget gitu. Kenapa? Karena dia tuh ini tuh belum ada penelitian tentang kayak gini tuh belum ada gitu loh. Dan penelitian yang sebelumnya tuh ya seperti itu gitu. Ini tentang ini dan apa namanya? Dia itu meneliti sesuatu yang memang belum diteliti seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Contoh state of the art apa? Misalkan kalian itu usaha. Kan kalian sebenarnya usaha tuh kalian suka pakai state of the art kan? Contoh apa ya misalkan? Coba sekarang saya mau nanya, inovasi usaha yang terkini apa sekarang? Yang paling hits menurut kalian apa coba? Apa coba? Sekarang yang lagi rame makanan atau minuman apa coba? Yang paling rame. Nah itu tuh coba kira-kira apa coba? Contoh aja coba. Kalian lebih ini. Aduh ini malu-malu ya. Tahu kopi kenangan? Mixue, Pak. Contoh Mixue lah. Mixu. Kira-kira Mixu itu ada nggak yang sejenis Mixu sebelum-sebelumnya? Tetapi Mixu itu agak beda. Ada nggak kira-kira yang mirip dengan Mixu sebelumnya? Boba, Pak. Boba, terus apa lagi? Yang mirip-mirip gitu. McD. Taiti, Pak. Nah, kopi kenangan asli. Enggak tuh ya. Ya betul. Nah, itu tuh sebenarnya saya kurang tahu Mixu ya, belum nyoba juga. Aduh, jadi saya nggak update nih. Nah, jadi Mixu itu dia tuh melihat yang sebelum-sebelumnya dan belum ada dan dia lakukan. Contoh lah gini lah. Oh ya, fried chicken ya. Kan ada ya pokoknya dengan label-label itulah ya, McDonald dan lain sebagainya ya. Ada chicken geprek. Nah, itu tuh namanya state of the art gitu loh maksudnya. Ada lagi chicken punch ya, tahu chicken punch? Ya, punch itu kan ya itu tuh state of the art gitu loh maksudnya. Walaupun meskipun kalau chicken punch mah sama-sama aja sih sebenarnya. Ayam geprek, ayam apa lagi lah, ayam yang nggak boleh itu apa? Satu sebenarnya. Ayam yang ada di kampus itu nggak boleh sebenarnya. Kalau yang lain itu boleh. Itu tuh adalah state of the art seperti itu. Jadi penelitian itu yang memang bagusnya harus ada. Udah cukup. Oh ya, satu lagi kata kunci ya. Ini tahu artinya kata kunci kan? Di sini saya sudah jelaskan. Ini terakhir ya, udah. Setelah ini terakhir. Berarti udah clear ya. Nggak akan ada masalah lagi. Alhamdulillah. Pokoknya di luar itu saya gak ada urusan pokoknya.
Ini tolong kata kunci, ini kata kunci ini masih sering ya, coba ya mana kata kunci. Maaf ya punya siapa ini ya. Takut ini. Kata kunci. Di sini ada penjelasannya tentang kata kunci itu. Nah, kata kunci itu harus menjadi, ini penting ya, kata kunci itu harus menjadi pikiran utama dalam sebuah artikel gitu ya. Dan pikiran utama itu akan dikembangkan menjadi paragraf. Minimal kata kunci itu keluar di pendahuluan dan pembahasan. Itu minimalnya seperti itu. Awas ya. Kalian menyantumkan kata kunci tapi pembahasan nggak ada. Oh, berarti itu bukan kata kunci. Ataupun memang kata kunci tapi pembahasannya ngaco seperti itu. Ini penting ya. Dan kata kunci itu tidak mencantumkan kayak penelitian kuantitatif, penelitian tindakan kelas, itu bukan kata kunci. Karena kalian nggak membahas PTK-nya kan. PTK itu adalah rumpun metode penelitian gitu loh maksudnya. Jadi kata kunci itu adalah kayak analisis kesalahan. Kesalahan itu adalah kata kunci sebenarnya. Sama lagi contohnya. Kemampuan berpikir kreatif. Nanti dicek sama saya, Ctrl F gitu. Ctrl F, berpikir kreatif ada nggak di pembahasan? Nggak ada, oh, berarti ngaco pembahasannya seperti itu. Ada pertanyaan? Udah cukup beres. Kata kunci penting ya. Jadi nanti kata kunci itu, nggak ada artikel ya. Ini adalah. Ini siapa nih? Nah, ini analisis kesalahan nggak usah ya analisisnya ya. Lihat nih contoh kesalahan coba. Ada nggak coba? Cek. Ini ada ya di ini ada di apa di pendahuluan ada ya. Di pendahuluan banyak ya. Coba kita di pembahasan. Nah, ini ada ya. Berarti ini kata kunci ya. Berarti ini memang benar. Ini kata kunci gitu. Dah cukup selesai. Itu temannya Aldi mungkin. Silakan Ari, beres. Clear. Bapak izin bertanya. Silakan Ari dulu nih coba. Ari gimana? Saya pertanyaannya sederhana Pak. Ini tuh yang pernah Bapak koreksi dan memang sahabat pembimbing juga koreksi, tapi saya tuh masih kene penasaran nih. Ini ada penulis yang saya kutip dari jurnal ya. Dari jurnal luar negeri, namanya tuh Maria Ofelia San Pedro sama, kalau De Becker jelas sih, Maria Ofelia San Pedro gitu. Tah, apakah San Pedro, soalnya kalau pakai Mendeley otomatisnya itu si San Pedro-nya itu tidak dipisah gitu, bukan Pedro-nya saja tapi San Pedro gitu. Si San Pedro itu satu kata atau dua kata itu? Kumahanya ya. Kalau saya pahami kan ini bahasa gak tahu orang mana, ini tuh kayak orang Spanyol gitu. Seperti ini Pak, kalau lamun di nama Islam juga Abdurrahman gitu ta. Jadi di nama bahasa nama satu kata gitu. Tapi nggak bisa dipisah gitu ta. Iya betul. Saya kalau masalah itu kan masalah kajian budaya ya. Ya. Itu kan nama saya nggak bisa ini apakah memang, karena memang kalau di luar negeri itu kan nama belakang tuh nama, kalau saya nama keluarga ya, dan memang yang lebih berharga itu kata Prof. Rusu dulu memang nama belakang, bukan lebih berharga ya. Ya pokoknya kurang lebih seperti itulah. Yang dihargai itu adalah nama belakang gitu loh maksudnya. Mr. Arifin gitu, Mr. Rahman kan seperti itu. Nah, kalau San Pedro itu coba cari tahu kan di Google Scholar-nya ada. Nah, apakah memang itu nama keluarga atau bukan gitu. Tapi kalau memang bukan, berarti San itu apakah ya berarti memang nanti di Mendeley-nya coba ya saya share screen. Di Mendeley-nya berarti ya memang si Pedro-nya gitu. Saya itu masalah nama keluarga saya kurang ini sih sebenarnya. Tetapi secara umum aturan itu ya pokoknya nama paling belakang ya pasti satu kata gitu loh. Kurang lebih seperti itu sih. Saya kurang tahu sih kalau itu keluarganya memang San Pedro atau Pedro gitu. Ya soalnya memang pas sama Mendeley itu sama kutipan-kutipan yang lain juga, sitasi yang lain juga, orang lain mensitasi itu ditulis San Pedro gitu. Oh berarti satu kata berarti ya. Berarti nanti di Mendeley-nya bisa seperti itu, coba ya saya share Mendeley. Kalau memang itu namanya seperti itu, coba entry manual, jurnal ya. Berarti namanya apa coba? Misalkan Usman lah ya.
Oh benar. Last name-nya tuh berarti San Pedro gitu langsung aja. Iya. San Pedro, San Pedro Usman Maria. Oh Arifin ya. misalkan. Paling kayak gini gitu. Iya, Ini betul. last name-nya San Pedro gitu. Ya. Paling Ya, gini lah kalau memang benar itu, masalah itu kan budaya gitu ya, tidak. Ya. Oke, berikutnya silakan Lilis Hania. Gimana? Gini, Pak, barusan teh yang kata kunci, kan Lilis teh kata kuncinya teh kesulitan belajar. Tapi pas barusan di searching, kebanyakan Lilis pembahasannya teh cuman kata kesulitan hungkul, kesulitan aja. Berarti itu teh kata kuncinya jadi kesulitan aja, gak usah pakai kata belajar, Pak. Ya itu mah terserah. Apakah yang salahnya pembahasan atau ininya gitu loh. Yang salah tuh pembahasannya atau yang kata kuncinya gitu. Karena ini bolak-balik gitu loh. Ya kalau memang kesulitan belajar itu menjadi satu kata kunci, wayahna pembahasannya rubah menjadi kesulitan belajar gitu loh. Kesulitan dalam belajar, kesulitan dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin. Oh, terus itu Pak, tadi teh yang pas kata Bapak di pembahasan yang Bapak ngirimin di foto di chat, Lilis teh formatnya teh jadi soal dulu, semuanya langsung di bawahnya teh foto jawaban pertama dijelasin sama Lilis, foto jawaban kedua soalnya pas ngasih ke siswa teh lembar jawabannya teh dipisah gini Pak, jadi lembar jawaban, soal-soal atau gimana Pak? Boleh Ya nggak? ini yang tadi berarti kalau memang seperti itu karena terpisah, ya disarankan sih soalnya dideskripsikan, jangan ditulis soal nomor 1 udah dideskripsikan, misalkan soal nomor 1 dengan indikator apa dan apa lain sebagainya, mencari ini dan aspek yang diketahuinya adalah ini dan lain sebagainya. Jadi soalnya dideskripsikan, jangan ditulis soal karena timpang nanti antara paragraf dengan bukan paragrafnya, timpang karena di pembahasan jadi kayak lampiran gitu kalau soal. Makanya yang saya share itu kan ada 2 jenis ya. Ada soal yang memang soalnya difotokan, ada soal yang dideskripsikan. Gitu mungkin Elis. Jadi pakai contoh yang pertama nih. Soal yang Baik, siap. dideskripsikan. Seperti itu. Oke, coba Raisya silakan. Oke, Pak, izin bertanya. Kalau misalnya sudah publish dan statusnya in review, tapi banyak yang mesti direvisi nih, apakah nanti publish ulang apa gimana ya, Pak? Oke, Raisya nanti ingat-ingat ya pertanyaan. Nanti setelah ini clear kita akan bahas tentang itu. Masalah mekanisme submit dan publish. Ingetin ya, bisa saya lupa tidak tidak menjawab pertanyaannya. Karena itu bab yang setelah ini. Oke, ada lagi yang lain tentang konten dulu. Sudah clear ya masalah konten JPMI? Aman ya? Ini ada berapa nih? 107, keren. Ya. Nanti setelah ini saya akan kayak kemungkinan terjawab. Ada lagi yang lain nggak masalah konten dulu nih? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Nanti clear ya masalah. Aduh, saya lupa ya nggak di-record, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak di-record juga nggak apa-apa ya karena panduan sudah saya share itu sudah mewakili apa yang menjadi gagasan ataupun apa yang menjadi catatan review seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke sesi kedua yaitu masalah teknis submit ya, dan lain sebagainya. Tidak ada ya. Oke, pertama untuk masalah submit, usahakan kalian yang ngajar di sekolah, sekarang kita bab submit ya, terkhusus yang jadi guru itu namanya instansinya jangan IKIP Siliwangi. Kenapa? Karena itu nggak kenapa juga nggak apa-apa. Misalkan seperti ini, nggak ada contoh ya kalau bisa mana coba ya. Jadi instansi di, nah ininya kan satunya Rina Indriani. Misalkan Rina ini dia itu guru gitu ya, guru di sekolah. Nah nanti nomor satunya itu adalah nama sekolah kalian gitu. Biar eksis juga nanti sekolah kalian gitu loh. Nanti yang nomor 2, nomor 3-nya adalah IKIP Siliwangi ya. Jadi teruntuk yang sudah ngajar, tolong masukkan nama sekolahnya. Satu, eksistensi sekolah. Kalian kan sebagai perwakilan sekolah. Yang kedua, si JPMI juga nanti ini, berarti ini adalah kolaborasi antara guru dan dosen seperti itu, bagus gitu. Nah,
ya itu rating untuk JPM lah gitu loh maksudnya seperti itu. Jadi usahakan nama kalian tuh sebagai guru gitu loh maksudnya di sini. Tapi Pak, saya enggak ya, mau gimana lagi, udah Ikip Siliwangi seperti itu. Jadi usahakan itu ya. Jadi submitnya dengan jangan Ikip Siliwangi. Itu tidak akan mempengaruhi sidang gitu, enggak akan. Malah itu bagus, malah direkomendasikan sama dulu sama Prof itu diwanti-wanti, terutama yang non-reg nih, yang sudah ngajar, ini harus guru gitu loh maksudnya. Harus sekolah, bukan guru, sekolah ya. Pak saya di TU ya sekolah juga gitu kan. Gitu loh maksudnya. Jadi kalian mewakili sekolah juga kan penulisnya. Meskipun yang diteliti di sini bukan sekolah kalian, nggak apa-apa, itu nggak ada masalah itu. Yang penting itu di sininya nih. Bukan subjek penelitiannya, tetapi kalian yang itu penulisnya. Nanti ini kolaborasi antara guru dan dosen. Itu bagus gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah ketika kalian mau submit, kalian bisa kan cara-cara submit. Nanti kalau kalian mau submit, cara-caranya silakan masuk coba ke YouTube. YouTube ini ada ya dulu Pak Wahyu Hidayat. Ini cara-cara submit itu sudah di submit ke JPMI. Silakan nanti ikuti tutorial ini. Saya kirimkan ke kolom chat ya. Submit ke JPMI. Mana ya? Satu lagi. Mana kolom chat ini? Nah, silakan kalian ikuti prosedurnya, silakan untuk submit biar aman ya. Oke, terus silakan ikuti. Yang kedua, nah sebelum kalian submit, ini penting banget sih sebenarnya. Nah, ini adalah ada mahasiswa mana ya? Contoh ini ya. Sebentar ya, saya tutup dulu ya. Saya buka. Ya, nggak apa-apa lah. Nah, sebelum submit, nggak apa-apa lah. Nanti ketika kalian submit, kalian harus masuk ke Google Scholar seperti ini. Masuk ke Google Scholar, misalkan judul kalian itu seperti ini nih. Nanti saya tuh akan cek sekarang tuh, kalau dulu tuh saya nggak pernah ngecek ya. Kan sekarang JPM itu udah banyak analisis kesalahan, analisis kesulitan kan gitu ya. Nanti udah jadi gudang analisis kesalahan ya pokoknya JPM itu. Makanya kalau bisa kalau kalian punya judul yang bukan analisis kesalahan itu bagus gitu. Nah, nanti itu ketika kalian submit itu saya akan cek seperti ini. Cek. Analisis kesulitan penyelesaian menyelesaikan soal cerita tuh pada materi persamaan linear dua variabel di SMP. Nah, ini kan judul ini kan banyak ya. Analisis ini kan sama nih. Nah, nanti itu nggak akan saya tolak gitu. Kalau dulu saya terima gitu. Kalau sekarang, itu kalau judul-judul yang sama seperti ini, itu akan saya tolak seperti itu. Ini sama tuh, analisis kesulitan SMP. JPMI ini Aprilianto tuh. Ini 2021 dengan 2023. Ya, ini kecolongan saya seperti itu. Kalau sekarang saya enggak gitu. Jadi bahkan ini satu JPMI pun masih ada yang sama tuh. Ada 2 JPMI sama. Oh, 3 malah tuh. Ri Utami mah Wahyu Setiawan. Oh, enggak. Ini tuh. Ini tuh JPMI 2023 tuh. Ini JPMI. Nah, ini ada daringnya nih, beda dikit lah ya. Nah, ini yang kayak gini tuh akan ditolak gitu sekarang. Jurnal cendekia tuh. Karena ditinjau dari gender. Nah, kalau ini mending. Kalau ini boleh ya. Kenapa ditinjau dari perjalanan gender? Karena di sini ada variabel lain gitu loh. Itu boleh gitu. Karena ini jadi state of the art juga gitu loh maksudnya. Ini boleh seperti ini. Jadi ini jadi state of the art. Nah, ini boleh nih, untuk mengakalinya boleh seperti ini nih. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti judulnya sama, banyak seperti ini, itu akan saya tolak seperti itu. Kalau yang persis sama itu biasanya seperti ini nih. Mudah-mudahan ini persis ya, nggak ada lagi yang sama. Jangan Agus Rahmat itu. Misalkan, nah ini nih. Apalagi saya kadang pernah menemukan seperti ini. Ini kan banyak yang keluar ya. Ini contoh nih. Nah, ini kan tunggal ya. Nah, nanti kalau misalkan judul kalian tunggal seperti ini ya, ada di orang lain itu sama, oh berarti itu pasti ditolak. Kenapa ini ada tunggal? Berarti JPM itu memang di judul ini tuh nggak ada di judul yang lain seperti itu. Itu bagus ya. Kalau misalkan kalian submit, saya cek seperti ini, ya pasti ditolak seperti itu.
gitu. Nah, jadi itu kalau misalkan sekali lagi kalian cek dulu apakah penelitian kalian itu sudah banyak orang yang meneliti. Kalau sudah itu tidak ya. Kenapa? Karena ya sekarang ya sekarang gitu. Sekarang sudah jadi S3 gitu JPMI, jadi kita agak ini gitu loh maksudnya. Dan di sini juga new template ya, kalian juga udah pada tahu ya. Jadi yang kemarin pakai submit pakai template yang lama. Nah, sekarang 2023 itu kan sudah ganti template gitu seperti itu. Gitu loh maksudnya. Ya ini sebagai peningkatan upgrade seperti itu untuk JPM. Seperti itu mungkin cukup selesai. Beres dari saya materinya. Enggak, kalau mau diskusi silakan tanya. Bapak berarti yang waktu itu ngedownloadnya template 2022 berarti harus upgrade dulu ke yang barusan, Pak? Ya iyalah, tuh orang lihat aja yang dipublish juga udah nggak dipakai gitu. Gitu ya, Lis, aman ya, gaskan lah. Harus upgrade 2003 udah ganti. Oh iya, lupa. Oke, silakan Fadil, silakan. Pak, kalau misalnya judulnya ada yang sama terus gimana Pak? Sedangkan udah terlanjur ke Isame gitu. Oh, nggak apa-apa. Ya ganti aja nanti judulnya. Entah ganti, entah modifikasi, tambahkan aja gitu. Nah, kalau misalkan di Isame sendiri kan belum dipublikasikan, Fadil. Jadi kan aman sebenarnya. Oh iya, baik Pak. Karena nanti publishnya di JPMI gitu loh maksudnya. Iya Pak. Aman ya. Kalau mau tadi ya mengakalinya dengan perspektif gender, kalau nggak dengan gender dengan apa namanya? Ya mungkin ditinjau dari seleb apa gitu loh. Jadi nanti di hasil penelitian bakal jadi beda gitu. Jadi ada tambahan dan nanti bisa jadi state of the art gitu. Banyak misalkan penelitian di JPMI, penelitian di mana. Nah, belum ada yang meninjau berdasarkan gender, misalkan seperti itu. Maka nanti di pendahuluannya itu mantul gitu loh maksudnya. Ada state of the art-nya. Jadi belum ada yang meneliti berdasarkan gender gitu atau berdasarkan salep apa dan seterusnya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Maka mulai dari saat ini sekarang silakan submit ke JPMI, gunakan artikel yang belum direvisi. Oh ya, belum Pak. Oh ya, silakan submit ke JPMI dengan artikel yang belum direvisi, tetapi sesuai template dan sesuai Mendeley ya. Jadi kalian sekarang, teknisnya itu submit ke JPMI jangan pakai artikel yang terbaik kalian. Nah, untuk artikel terbaiknya itu Sabtu depan saya sekarang akan bagikan Google Form untuk, jadi gini, submit itu jangan pakai artikel yang sempurna karena memang nanti untuk bahan revisi. Nah, untuk artikel sempurnanya ya di belakang layar gitu ya. Salah satunya adalah kita lanjutkan lagi, cek plagiasi lagi. Nanti Sabtu depan ataupun hari Minggu saya akan bagikan hasil plagiasinya. Jadi silakan sekarang revisi, tapi file yang belum direvisi tahan ya. Yang tabel tidak sesuai template dan lain sebagainya itu. Tapi nanti kalian tetap harus sesuai template gitu. Sesuai dengan template, tapi isinya pokoknya yang artikel kalian yang belum direvisi itu untuk bahan untuk submit. Jelas ya? Jadi jangan submit dengan artikel yang sudah sempurna, jangan. Bukan sempurna, sorry, nggak ada kesempurnaan. Jangan artikel yang sudah benar-benar bagus gitu, jangan gitu. Karena nanti sulit saya merevisinya. Dan kalau misalkan kalian submit dengan artikel yang sudah dengan kriteria tadi, berarti kalian nantang ingin direvisi lagi gitu loh maksudnya. Kalian nantang ingin direvisi lagi gitu loh maksudnya. Jadi silakan submit mulai dari sekarang, silakan submit aja ke JPMI, buka web JPMI-nya, submit dan lain sebagainya, lakukan submit dan sebagainya. Silahkan. Nah nanti di JPMI itu akan ada revisi dan kalian nanti kirimkan artikel terbaik. Jadi artikel terbaik itu sudah kalian pegang gitu loh maksudnya. Jadi artikel yang sudah kita diskusikan hari ini tuh untuk mengirimkan ketika nanti kalau ada revisi seperti itu. Dan untuk deadline-nya silahkan kalian kerjakan mulai sekarang. Saya berikan waktu 1 minggu. Minggu ini pertama ya. Jadi saya berikan 2 termin ya. Maksudnya 2 termin itu gini. Termin pertama adalah minggu ini. Nanti Sabtu depan itu tanggal berapa ya? Tanggal 4 ya. 4. Nah, termin pertama tanggal 4. Termin kedua tanggal 11 ya. Jadi saya berikan 2 termin ya. Silakan
revisi dulu, tetapi sekali lagi saya tidak akan mengecek plagiasinya kalau kalian tidak mematuhi aturan yang sudah kita diskusikan seperti itu. Untuk link yang tadi masih ada kan? Linknya masih sama. Link yang tentang panduan review itu sudah ada kan di kalian? Kalau tidak ada saya kirimkan lagi. Nanti saya kirimkan ke Rusmawan dan Sheila ya. Nanti saya kirimkan ke Rusmawan dan Sheila supaya di-share di panduan. Dan dari dulu tidak berubah sebenarnya. Linknya itu. Kalian tinggal ikuti itu. Kalau sudah sesuai minimal 15 referensi ya cukup. Sudah selesai. Mangga kalau mau masih ada yang ditanyakan silakan. Kalau dari saya kayaknya sudah selesai. Sudah jelas ya? Ada lagi yang ditanyakan? Mumpung ini nih, ini kita nggak akan zoom lagi. Pokoknya di luar 2 termin itu Waalaikumsalam dan aja. Mau ditanya mal iya pokoknya. Nanti ditanya bakal sombong lah pokoknya saya. Bapak izin konfirmasi. Ya. Untuk minggu depan 4 Maret itu termin 1 itu kita upload artikel yang perlu direvisi. Begitu bukan, Pak? Benar. Pertama artikel kalian banyak yang direvisi kan sebenarnya kalau ditelaah lagi. Nah itu silahkan submit pakai artikel itu. Itu ya. Nah kan artikel yang saat ini kalian itu kan direvisi sama kalian. Nah, itu artikel fix gitu ya. Nah yang akan dicek plagiasi itu adalah artikel yang fixnya gitu loh. Jadi kalian siapkan dulu artikel. Pertama artikel yang belum direvisi untuk submit. Dan sekarang saya akan bagikan Google Form ke kalian. Boleh kalian upload artikelnya sekarang kalau memang dirasa Pak saya udah yakin sesuai dengan arahan Bapak dan lain sebagainya. Nah nanti Sabtu depan pokoknya selama 1 minggu ini silakan upload saja. Saya nggak bisa ngerjain plagiasi itu satu-satu nggak bisa gitu. Paling nanti Sabtu saya akan cek plagiasi. Tapi sekali lagi syarat dicek plagiasi itu adalah harus sesuai dengan panduan. Kalau tidak, nggak akan saya cek plagiasi. Nah, nanti tanggal 4 itu, tanggal 4 atau tanggal 5, itu saya akan informasikan, Dak, hasil plagiasi sudah muncul. Nah, ketika hasil plagiasi kalian aman, ya, clear masalah kalian. Isi udah sesuai, template udah sesuai, hasil plagiasi aman, clear, beres urusan kalian. Kalau kalian misalkan sidang, misalnya, umpamanya bulan April ada sidang, Pak saya mau sidang Pak, tapi JPMI belum publish, langsung saya berikan rekomendasi bahwa kalian itu sudah pantas untuk mengikuti sidang. Nanti saya akan berikan rekomendasi seperti itu. Jadi ketika kalian belum publish pun, ketika kalian sudah punya artikel terbaik, saya akan berikan rekomendasi bahwa kalian bisa langsung sidang gitu, meskipun artikelnya belum publish. Yang kedua, masalah bayaran, bisa lupa ya, JPMI bayarnya tetap 2,5. Jadi 2,5 ya, karena bayarnya bukan ke saya. Bayarnya ke kampus 2,5. Kalau ada yang baca 500.000 itu bukan untuk JPM. Gimana? Kalau untuk bayarnya pas mau publish atau ada tenggat waktunya ya Pak? Untuk pembayaran itu bebas sebenarnya. Kapan pun juga bisa. Mau sekarang juga bayar bisa. Karena yang penting itu nanti gini. Contoh Lilis misalkan. Lilis umumnya mau sidang nih. Artikelnya sudah publish. Ketika mau publish itu kan saya pasti akan lihat gitu. Lilis sudah bayar atau belum, bukti pembayaran foto. Jadi saya akan meminta fotokan bukti pembayaran. Atau misalkan gini, artikelnya itu belum dipublish ya di JPMI. Tapi Lilis itu sudah punya artikel terbaiknya gitu. Saya cek, oh bener ini, udah layak publish gitu. Nah, nanti saya akan minta Lilis artikelnya sudah mantul, udah betul. Kemudian mana bukti pembayarannya? Nah, ketika ada bukti pembayaran, saya akan ajukan sebentar. Nah ini nih, kok fast track lagi. Nah ini nih, nanti saya akan ajukan seperti ini. Ini ada data pengelola jurnal ya. Nanti itu tuh. Nah, jadi nanti sudah membayar. Nah, nama yang tercantum di sini itu nanti sama Pak Agi ya. Pak Agi itu yang UPT publikasi akan dibuatkan LOA gitu loh. Surat rekomendasi untuk publish. Dan itu yang akan menjadi syarat sidang gitu loh, Mas. Terus bayarnya kapan? Ya, sebenarnya ya kapanpun bisa gitu. Dan ujung-ujungnya mah nanti gini. Misalkan Lilis bayar sekarang nih.
Terus tapi artikel fixnya tuh bulan April misalkan. Rilis artikelnya udah bagus, udah pernah bayar, udah mana bukti pembayarannya, udah selesai seperti itu. Jadi pembayaran itu nggak ada waktunya seperti itu. Kalau Meskipun boleh, Pak, idealnya kemana? memang membayar itu ketika mau publish, tapi kan karena kalian itu kan sudah ini kan maksudnya. Kalau ke jurnal lainnya memang kalian harus seperti itu. Nanti tunggu konfirmasi. Kalau sudah disuruh harus bayar, baru kalian bayar gitu. Kalau jurnal luar gitu. Karena kalian kan di jurnal di makamnya di makomnya sendiri gitu. Bukan makam ya, di makomnya sendiri. Jadi kapanpun kalian bisa bayar. Yang penting nanti ketika jurnalnya sudah fix, rilis mana bukti pembayarannya. Ini Pak potongan. Meskipun bayarnya tahun 2023 atau misalnya Januari nggak ada masalah. Ada pertanyaan silakan. Bapak, Ya. mau nanya. Izin konfirmasi, berarti kalaupun udah in review di JPMI-nya nanti di-upload kembalinya ke Bapak aja gitu. Iya betul. Kalau untuk yang itu mending ke saya aja, Pak. Ini udah fix belum, Pak? Misalkan seperti itu. Tapi kalau ya tetap aja nanti yang diupload lewat Google Form dulu gitu seperti itu. Meskipun di sini in review. Tapi di situ kan masih in review kan, belum. Jadi oh ya. Di JPM itu ada di jurnal itu ada 3 tahap. Pertama ada awaiting assignment, kemudian yang kedua itu in review, dan ada revision require gitu. Jadi diperlukan revisi. Nah itu tuh in review itu belum ada hasil reviewnya Rasya. Nanti ketika ada statusnya tuh revision require atau diperlukan revisi, nah baru itu diupload seperti itu. Oke Pak, berarti yang ini didiemin aja ya Pak ya. Nanti Nah, tinggal. betul seperti itu. Tapi sarannya gini ya Rasya, misalkan nanti mau sidang nih, Mak, Ya Pak. saya masih in review Pak. Misalkan kemungkinan saya mau sidang Pak besok dan lain sebagainya. Nah nanti saya akan cepat-cepat bikin dan lain sebagainya. Nanti statusnya saya rubah. Nanti kamu tinggal upload ke JPMI dan siap dipublish gitu loh Rasya nanti. Kalau seandainya memang urgent kamu bakal sidang gitu loh maksudnya. Yang penting ditabung dulu benar. Oke siap Pak. Makasih Pak. Sama. Ini ada yang nanya lewat konsep ya. Pak, izin bertanya, mungkin nggak Pak ada yang sudah template tapi jurnalnya tetap ditolak karena kontennya. Yang ditolak Askia karena judulnya itu sudah pernah ada. Kalau kontennya, ya konten itu kan template juga. Konten itu jarang sih sebenarnya. Jarang ditolak sih sebenarnya. Paling karena itu apa namanya? Ya template gitu, Mendeley, kemudian kesesuaian kayak tabel dan lain sebagainya. Kalau untuk konten sih kayaknya enggak. Atau paling karena judul itu sudah diteliti gitu. Udah banyak diteliti orang lain gitu. Itu kan sebenarnya aduh apa ya namanya? Mengulang penelitian gitu loh maksudnya. Oke, yang lain silakan. Enggak ada ya. Oh, alhamdulillah beres berarti. Berarti ini udah jelas ya, ada pertanyaan. Atau ada yang mau direview silakan. Punya siapa coba? Sok, share. Pak, penasaran Pak, saya ingin ini share. Dipang-reviewin sama Bapak. Iya. Bisa. Oh ya bukan gitu. Bukan review, bukan, sorry. Siapa yang merasa bahwa jurnalnya itu, Pak, kayaknya saya udah sesuai deh, Pak. Boleh share gitu. Bapak mau izin bertanya, Pak? Ya. Bapak kan waktu itu dapat email dari JPMI-nya. Kan waktu itu disuruh ngumpulin dulu lewat apa gitu pas si artikelnya teh. Nah, terus ada dapat email dari JPMI-nya gitu, apa aja yang salah. Nah, kalau itu udah dibenerin, dikirimin kemana Pak atau didiemin dulu aja? Ya, dikirimkannya ke yang sekarang. Anita. Oh iya Pak, makasih Pak. Bentar ya, saya belum bagikan link formnya. Bukan Google Form ya, Google Drive aja lah. Malas bikin Google Formnya. Astagfirullahaladzim. Template yang lama mah masih 10 ya Pak, batasan ininya, apa referensinya. Template betul, yang sekarang 15. Yang saya 14 Pak. Oh kurang satu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting nanti ya nggak apa-apa. Kalau 14 mah nggak apa-apa lah. Nah cuman kalau ya nanti ketika yang fixnya, artikel fixnya ya harus
Minimal 15. Berarti harus tetap di ini lagi, dirombak gitu. Betul. Nah, saya bikin Anita, tapi yang tadi saya ceritakan udah sama sesuai. Kalau sudah bisa Sudah, boleh. Pak. Yang dari email masuk teh cuman disuruh nambahin daftar pustakanya aja, Pak. Soalnya yang aku 14, nah disuruh ditambahin jadi 15. Tapi yang lainnya mah nggak ada lagi, Pak. Cuman itu aja. Tapi ketika barusan saya cerita-cerita udah sama. Paling yang pengutipannya Pak, yang di tengah kan seharusnya tanda kurungnya dari tahunnya gitu. Yang dulu mah dari namanya gitu, dari awal namanya. Oke, itu berarti udah ini ya, bentar. Tolong ini yang non-reg atau reguler ya, ini link pengirimannya silakan di itu ya. Ini kirimkan artikel ke sini. Pakai nama, jangan pakai NIM ya. Kosong ya. Padahal saya sudah ini. Oh. Enggak, artikel fixnya ada nggak sekarang? Sudah merasa kira-kira kayaknya Pak udah agak sesuai deh Pak. Udah sesuai belum? Biar saya cek lagi hasil langsung. Kalau yang disubmit belum Pak. Kalau enggak yang udah ada di fix sekarang kirim upload ke Google Drive itu. Upload ke Google Drive gitu. Oh iya. Maksudnya biar langsung saya cek plagiasinya gitu. Plagiasinya udah 21% Pak. Oh. Udah 21% ya. Iyalah, jadi panitia kan. Canda sih. Jadi panitia kan. Enggak Bapak. Udah, saya bahasanya juga umum kan. Saya mau ngomong apa barusan? Azkia, mana Azkia? Azkia udah diganti template-nya belum yang submit? Yang si waiting assignment udah diganti template-nya. Ini bukan? Iya kayaknya Pak. Tapi ada yang belum dibenerin tadi lupa pas Bapak review Nggak lagi. apa-apa sih. Kalau ini mah nggak apa-apa, nggak akan ini. Oh ya udahlah. Ini hurufnya bukan. Kayaknya kalian menyesuaikan template juga. Oh ini. Aduh, sebenarnya ini tuh belum sesuai template loh sebenarnya. Tahu nggak? Kalian bikin template itu copy paste-nya jangan copy paste. Nih saya kasih contoh nih. Ini tuh sebenarnya belum sesuai template Azkia. Sebenarnya ya, kalau mau saya ideal itu ini nggak sesuai template sebenarnya. Mana ya? Sebentar ya, saya download dulu. Perhatikan nih, ini nggak sesuai template nih. Cara ininya gimana? Kan lihat nih di sini. Nih di sini hurufnya berapa? 10 kan? Nih di Azkia itu bukan 10, 12 kayaknya. Kalau nggak 11. Nih, ini berapa hurufnya? 11 kan tuh, kan beda gitu. Template itu adalah format gitu. Ini spasinya berapa? Pasti lebih dari 1,5, 1,15 gitu. Sedangkan di sini itu spasinya berapa? Spasinya adalah 1. Nah ini tuh sebenarnya kalau mau ideal tuh ini nggak sesuai template gitu. Nah kalau kalian ingin sesuai template itu copy paste-nya itu terletak di cara copy paste. Ini tekniknya adalah pertama kopikan dulu seperti ini. Klik kanan copy gitu. Kemudian si kontrol paste-nya tuh jangan tuh. Ininya tuh merge format yang A ini nih tuh. Itu udah pasti dia akan ngikuti template 10 gitu loh.
Ini juga sama. Nah, misalkan ngopi pendahuluan nih. Ini punya Azkia itu kan template-nya 11 ya. Ini kalau mau dikatakan tidak sesuai, ini nggak sesuai template. Kalau kalian PKM misalkan tidak sesuai template itu udah pasti bakal dibuang artikelnya gitu. Ataupun proposalnya akan dibuang gitu. Karena nggak sesuai template. Template itu memang, nah ini nih. Ini pendahuluan. Nah, klik kanannya yang A ini nih. Tuh. Ini pasti spasinya sama. Tapi Pak kok ini jadi beda? Ya, ini tinggal edit sedikit lah sama kalian. Nah, ini baru sesuai template. Sebenarnya seperti itu. Tuh. Oh iya Pak, Tuh. berarti salah di ya Pak. Iya, iya itu ini untuk teman-teman yang lain ya. Pasti yang lain juga ada yang banyak. Ini maksudnya kalau mau ideal tuh seperti ini cara template. Dan ini juga copy pastinya yang ini nih, klik kanan. Nah, yang A ini nih. Jadi hanya text only seperti itu. Tapi hati-hati kalau kalian ngopi tabel ya. Nanti kalau tabel itu di copy kan text only, nanti tabelnya hilang gitu loh maksudnya. Karena text only itu di sana seperti itu. Hati-hati ya. Kurang lebih seperti itu. Ya nggak apa-apa lah segini juga. Tapi ya kalau tolerir ya nggak apa-apa. Cuman ini sebenarnya kurang. Ini juga sama ya nih tuh. Sesuaikan template aja. Nah, seperti ini sesuai template. Ini juga sama ya, tuh. Ini juga sama ya, tuh. Ini juga sama ya, tuh. Ini juga sama, oh, enggak, ini benar. Oke, ini udah lengkap ya, bagus nih referensinya. Udah bagus ini referensi. Bapak salah upload. Baru nyadar pas Bapak periksa barusan. Iya. Memang kalau mencari kesalahan itu lebih mudah daripada mencari kesalahan itu lebih mudah gitu. Jadi saya bukan ahli sih. Karena memang cari kesalahan itu lebih mudah. Ya. Ada yang mau direview nggak coba? Bisa kalian Bapak maaf kalau masih statusnya. Bapak nanya lagi dikit, Pak. Ya. Yang link URL-nya barusan lihat yang barusan itu ada warna birunya, artinya kan linknya aktif, tapi yang saya nggak berubah gitu, Pak. Maksudnya gimana? Saya kurang paham. Barusan di daftar pustaka yang barusan dilihatin siapa betul Azkia siapa? Itu ya. Link URL di daftar pustaka itu kan biru. Itu kan biasanya link yang aktif kan biru itu. Nah, betul, yang saya enggak, Pak. Berarti ada sesuatu loh gitu kalau enggak itu. Atau gini lah, di spasi aja coba. Linknya setelah itu di spasi aja coba. Setelah beres di kanan link itu coba spasi. Ada biru seperti itu enggak? Coba soalnya aja. Kan saya pakai yang di Mendeley masukin buat linknya. Enggak, ada kalau nggak salah tetap. Oh enggak ya? Enggak apa nggak aktif, Pak. Sama Bapak saya juga seperti itu. Iya Pak, sama Pak. Kemarin tuh sempat biru tapi nggak apa-apa kalau nggak biru. Pokoknya intinya mah ikuti Mendeley lah intinya seperti itu. Yang paling benar itu adalah ikuti Mendeley aja. Nggak harus biru-biru gitu. Kalau misal kalau pakai Mendeley biru enggak ya? Enggak, Pak. Nggak apa-apa. Karena nanti ketika di PDF tetap bisa diklik juga seperti itu. Mana. Justru yang biru biasanya kena coba. Tapi asa bisa Mendeley juga pakai itu. Asalnya tapi nggak tahu deh, saya lupa nih. Ya. Bisa. Lupa nih. Oh iya benar. Ya nggak apa-apa lah. Menyesuaikan Mendeley aja. Karena kita patokannya Mendeley gitu. Oke, Pak. Aman ya? Aman. Sip. Yang lain? Cukup? Alhamdulillah. Ini udah ya terakhir nih. Masih penasaran lagi ada nggak? Nah, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Berarti sudah dianggap paham semuanya. Nah, nanti silakan tanggal 4 akan dicek plagiasi. Bagi yang tidak dicek plagiasi berarti pasti ada sesuatu gitu. Saya udah capek ya untuk mereview. Saya nggak akan komen-komen review semuanya.
Dan nanti kalian silakan bisa berdiskusi dengan, saya akan menandai ya, akan menandai contoh nih. Ihsan Nur Alam tuh dulu pernah selesai ya gitu. Misalkan umpamanya nih bimbingan Bu Chandra nih, si Wulan tuh udah beres nih. Nanti saya akan tandai seperti ini. Wulan beres dan nanti kalau misalkan si Nadia nih, Nadia tuh mau tanya aja Wulan gitu loh. Bu Citra misalkan, Rusmawan udah beres nih. Oh yang nanya, siapa nanya? Wahyu nanya Rusmawan. Udah gitu aja seperti itu. Jadi ini tuh nanti semua pembimbing itu bertanggung jawab pokoknya. Yang sudah salah satu pembimbing yang sudah fix itu akan ya kalian bisa tutor, ini namanya tutor sebaya gitu ya. Tanya aja ke tutor sebayanya. Tapi lebih bagus sebenarnya kalian konsultasi ke dosennya seperti itu untuk masalah konten, ya. Kalau untuk masalah template mungkin Bapak Ibu dosen juga tidak tahu semuanya, tetapi untuk masalah konten itu Bapak Ibu dosen lebih akurat seperti itu. Karena beliau itu ahli di kontennya seperti itu. Saya paling di template-nya. Kalau saya bahas konten secara keseluruhan, wah mati saya. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan barusan ada yang mau nanya, kayaknya siapa ya barusan? Udah ya? Perwakilan teman-teman katanya mau tahu kalau bayarnya, cara bayarnya